Jumpa lagi di channel Negara Dalam Tanya bersama saya Budi Utomo. Teman-teman semua, beberapa hari ini kita mendengar desakan berbagai kelompok. Tidak hanya mahasiswa, buruh, hampir semua kelompok masyarakat mendesak agar DPR memperbaiki kinerjanya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita berbicara secara kritis. Bagaimana selama ini DPR melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar. DPR adalah merupakan lembaga legislatif perwujudan perwakilan rakyat. Dengan fungsi dan tugasnya, fungsi legislasi, membentuk undang-undang, dan fungsi pengawasan atas jalannya pemerintahan negara yang dijalankan oleh eksekutif. Di dalam undang-undang jelas, DPR bukan wadah perwakilan partai politik, tetapi lembaga perwakilan rakyat. Namun demikian, realitanya DPR bukan perwakilan rakyat, tetapi perwakilan partai politik. Hal ini terjadi karena keberadaan fraksi di dalam DPR, maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Keberadaan fraksi itu diatur oleh dalam Undang-Undang MD3. Diatur dalam Undang-Undang MD3. Melalui fraksi itu pula lah masing-masing pimpinan partai politik mengarahkan dan sekaligus mengendalikan di dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap anggota DPR wajib tunduk dan patuh kepada keputusan pimpinan partai masing-masing. Melalui fraksi itulah, maka ketua fraksi yang ditunjuk oleh pimpinan partai mempunyai kewajiban untuk mengendalikan setiap anggotanya di dalam mengambil keputusan sesuai dengan arahan pimpinan partai politik. Oleh karena itu tidak heran keputusan untuk pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor berlarut-larut sekian tahun lamanya karena adanya konflik kepentingan masing-masing partai politik, utamanya pimpinan-pimpinan partai politik. Teman-teman sekalian, melalui channel ini saya mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama mendorong agar fraksi di DPR seyogyanya dihapuskan. Karena keberadaan fraksi itu membelenggu setiap anggota DPR. Mereka yang dipilih langsung oleh rakyat, prakteknya tidak bisa berbuat apapun. Ketika sang pimpinan partai membuat kebijakan A, betapapun bertentangan dengan nuraninya, dia harus tunduk atas perintah ketua partainya. Dan itulah realita yang terjadi. Selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat anggaran DPR yang tertuang di dalam APBN tahun 2025, ternyata anggaran untuk penguatan membackup kinerja fraksi itu pun tidak sedikit. Kalau tidak salah, hampir mencapai 300 miliar. Oleh karena itu, kalau fraksi ini ditiadakan, maka yang pertama, substansi DPR benar-benar menjadi wadah perwakilan rakyat dapat terwujud. Dan dengan tidak adanya fraksi, pimpinan partai tidak bisa mengendalikan dan intervensi langsung kepada masing-masing anggota. Karena sesungguhnya alat kelengkapan
DPR. Yang benar adalah komisi-komisi sesuai dengan pembidangan-pembidangan. Dan yang kedua, dengan ditiadakan fraksi, otomatis akan mengurangi beban biaya. Yang itu pun pada akhirnya ditanggung oleh rakyat, karena itu uang rakyat. Teman-teman sekalian, topik berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana penataan sistem kelembagaan DPR dan bagaimana partai politik yang telah berhasil menempatkan kader-kadernya di DPR melakukan proses evaluasi untuk benar-benar menjamin kader-kader yang duduk di DPR melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan tugas pembidaan di komisinya masing-masing. Kita jumpa di topik berikutnya untuk membahas lebih dalam bagaimana sebaiknya kinerja DPR dan hubungan kerjasama dengan partai politik sebagai lembaga yang telah menempatkan kader-kadernya sebagai anggota dewan. Jumpa lagi di topik berikutnya. Sampai jumpa.